Dan saya juga mengapresiasi tentang Majelis Darul Ulum Bugeman. Nah, kita berharap mudah-mudahan majelis taklim semacam demikian ini terus berkembang di mana-mana. Dan tak lupa kita juga perlu memang nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu yang kita adopsi baik dari Al-Quran maupun hadis, serta pendapat-pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat penting ya, karena dewasa ini kan banyak ini pendapat-pendapat orang yang zaman sekarang, pendapat pribadinya, tapi berseberangan atau menyelisih pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masa lampau. Maka pendapat-pendapat dari semua, dari mulai zaman Nabi masih ada, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in adalah generasi keemasan yang pendapat-pendapatnya wajib kita ambil. Jangan kita mendahulukan pendapat sendiri gitu ya. Di zaman ini atau abad-abad pertama, kedua dan ketiga itu nggak ada namanya umat Islam mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Kadang-kadang seorang artis, bahkan artis pornografi, kalau besok dia bicara agama langsung banyak pengikutnya. Ya Allah. Kan situ. Setelah bicara agama kembali lagi ke dunia artis kepornoannya misalnya akan diikuti karena apa, keartisannya. Nah itu yang jadi problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka langsung dengan salah seorang pejuang Islam, pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah di jalur NU garis lurus, Al-Mukarram akhuna fillah walillah, Kiai Haji Lutfi Basari. Mudah-mudahan beliau barokah umur, barokah kesehatan, dan senantiasa tetap istiqamah di jalur Izzul Islam wal Muslimin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat datang di Kota Santri Situbondo Kiai. Kami Majelis Taklim Darul Ulum Bugeman. Ada makalah Kiai bahwa zakatul ilm nasyruhu wa ta'limuhu. Zakatnya ilmu adalah dengan menyebarkan dan mengajarkan. Mohon nasihat berkaitan dengan kewajiban kita di dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Kiai Jais Badri ya, sudah kawan lama, sahabat kita ya. Alhamdulillah, satu arena di dalam berdakwah. Alhamdulillah, saya senang sekali pagi hari ini bisa datang ke tempat yang sangat mulia ini. Sebenarnya dalam rangka kita mengikat jalinan silaturahim, karena silaturahim ini sangat penting bagi umat Islam gitu ya. Dan saya juga mengapresiasi tentang Majelis Darul Ulum Bugeman. Kita berharap mudah-mudahan majelis taklim semacam demikian ini terus berkembang di mana-mana. Dan tak lupa kita juga perlu memang nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu yang kita adopsi baik dari Al-Quran maupun hadis, serta pendapat-pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat penting ya, karena dewasa ini kan banyak ini pendapat-pendapat orang yang zaman sekarang, pendapat pribadinya, tapi berseberangan atau menyelisih pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masa lampau. Dan kita akan kenal bahwasanya yang dikatakan ulama salaf itu adalah 3 abad pertama gitu ya, yaitu yang Nabi SAW bersabda,
khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kan demikian. Yang secara singkat dikatakan sebaik-baik masa yaitu di mana masanya Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad menjadi pemimpin, sedangkan yang dipimpin atau masyarakatnya adalah para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad wafat, maka bergantilah kepemimpinan itu dipegang oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sedangkan yang menjadi masyarakatnya adalah para tabi'in gitu ya. Kemudian para sahabat wafat, maka yang menjadi pemimpin adalah para tabi'in, dan yang dipimpin ini adalah para tabi'ut tabi'in. Wah, ini generasi kemasan, ini luar biasa. Masya Allah, ini generasi kemasan yang Islam itu betul-betul murni, betul-betul baik dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita perhatikan, ada pendapat bahwasanya Imam Abu Hanifah itu pernah satu masa dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Jadi kalau dari pendapat ini, Imam Abu Hanifah ini termasuk salah satu dari tabi'in ya. Kemudian Imam Malik bin Anas, itu sudah tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga tabi'ut tabi'in. Nah, ini generasi keemasan. Maka pendapat-pendapat dari semua, dari mulai zaman Nabi masih ada, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi keemasan yang pendapat-pendapatnya wajib kita ambil. Jangan kita mendahulukan pendapat sendiri gitu ya. Saya contohkan sekarang kan bulan Desember gitu ya. Di zaman ini atau abad-abad pertama, kedua dan ketiga itu nggak ada namanya umat Islam mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Nggak ada namanya tokoh Islam datang ke gereja mengapresiasi orang-orang yang melakukan Natalan itu. Tapi zaman sekarang kan menurut pendapat sendiri, istihad sendiri, dan istihadnya ini nggak cocok dengan pendapat ulama salaf, kan begitu. Maka kita dalam dunia taklim atau majelis taklim atau dakwah gitu, harus kita ini mengembalikan pendapat-pendapat dari para ulama salaf minimal pada 3 generasi pertama. Kalau mereka itu mengamalkan, kita amalkan. Kalau mereka tidak mengamalkan, ya janganlah kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran mereka. Begitu Kiai. Saya juga senang sekali, apalagi di sini banyak luar biasa kitab-kitab Pak Kiai ini banyak. Saya yakin ini kitab-kitab semuanya ini ya rujukannya adalah kitab para ulama salaf. Nggak ada ini kitab yang sekarang ini ya, atau pendapat orang sekarang ini yang memperbolehkan semacam ucapan selamat Natal, hadir Natalan atau yang lain-lain. Nggak ada dalam kitab-kitab ini, nggak ada. Ini adalah pendapat baru yang wajib ditolak. Begitu Kiai. Karena kita kan ibtida'us salam kepada orang Yahudi dan Nasrani ini kan haram. Sedangkan orang mengucapkan selamat Natal itu kan memulai. Orang Yahudi dan Nasrani tidak minta, atau mereka tidak mengucapkan dulu pada kita kemudian kita membalas, enggak. Tapi ini adalah betul-betul maunya orang kita saja itu ya. Kalau bagi saya Kiai, orang-orang yang mengucapkan selamat Natal ini lebih bagi saya begitu ya, mengadakan sesuatu yang baru. Jadi saya berharap dari Majelis Taklim Darul Ulum ini juga memulai untuk di samping menyebarkan ilmu yang sangat bermanfaat, juga mengingkari hal-hal yang memang perlu diingkari dalam dunia keilmuan gitu ya. Seperti ya ini namanya bid'ah dhalalah dalam ucapan selamat Natal atau hadir Natalan. Begitu Kiai. Mohon maaf, kebetulan sekarang kan tanggal berapa ini? Desember akhir ya. Jadi saya perlu juga bicara di mana-mana tentang hal ini. Barangkali begitu Pak Kiai ya. Mudah-mudahan Pak Kiai sepakat dengan kami ya. Mudah-mudahan ya kita nasrul ilmi wa dakwah dan juga ingkar di dalam dunia kemungkaran, khususnya masalah ilmiah ini. Itu saja Kiai. Ada sebuah kitab klasik Kiai. Sebuah kitab klasik karangan salah seorang kibar ulama Malikiyah, itu judulnya sangat menarik untuk kita kaji. Yakfuru wala yash'ur. Jadi kafir dalam keadaan dia tidak merasa. Artinya sekarang ini Kiai banyak orang yang karena lebaynya tadi, karena ketidakhati-hatiannya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu bisa menjerumuskan dia ke jurang kekufuran. Nah, bagaimana kiat-kiat Kiai Lutfi Basori
nasihatnya kepada umat agar supaya umat ini kokoh, Kiai, tidak lebay, tidak ikutan orang-orang yang mudah terjerumus kepada jurang kekufuran, jurang kemunafikan. Mohon dawuhnya. Kalau saya sebenarnya ringan ya. Kalau kita mempelajari kitab-kitab salaf yang kecil aja seperti Sulam Taufik, itu kan ada di situ bab-bab seperti asbabur riddah gitu. Ada ar-riddah bil qaul, yaitu murtad karena ucapan, gitu ya. Ar-riddah bil fi'li, asbabur riddah, riddah karena fi'il kan gitu ya. Juga ada yang bil ikrar, ketentuan ataunya ridho kan gitu. Itu kan ada. Kalau itu dipelajari ya insya Allah umat Islam ini selamat gitu. Tapi kalau yang dasar seperti asbabur riddah aja tidak diketahui, maka orang itu akan cenderung berbuat sesuatu yang tanpa batasan-batasan. Ini menyebabkan penyebab dari utamanya kenapa ada orang itu kadang-kadang naudzubillah min dzalik murtad tapi tidak paham dia kalau dia murtad. Ya, ini jadi asbabur riddah. Seperti diterangkan banyak di dalam kitab-kitab seperti kitabnya Imam Al-Qadiyat Al-Yahsubi, kitab Asy-Syifa itu. Nah, termasuk min asbabir riddah itu al-masyu ila kanisati ma'ahliha, berjalan ke gereja menyertai penduduk gereja atau pengikut gereja, jalan bersama itu ke gereja. Sekarang kan banyak gitu. Ini asbabir riddah, termasuk sebab dari kemurtatan. Dan ini ada di video-video itu ada. Di NU pun ada, tokoh NU datang ke gereja di saat misa, di saat Natalan. Nah ini menurut Imam Qadiyat Al-Yahsubi min asbabir riddah. Nah, ini karena apa? Karena nggak mau baca, nggak tahu, ataupun kalau mau baca dibiarkan saja, dianggap tidak ada, atau mengingkari pendapat para ulama salaf. Itu yang jadi problem utama umat Islam. Kemudian orang awam mengikuti, oh tokoh saya begini, jadi saya ikut. Jadi bukan lagi kembali kepada generasi keemasan umat Islam, tapi mendapat pikirannya sendiri gitu loh. Ini jadi muskil bagi kita ini ya. Tapi dimanapun berada kita harus mengingatkan umat Islam, jangan ikuti tokoh-tokoh yang memang kurang peduli terhadap bab asbabur riddah. Naudzubillah min dzalik. Kita kan hidup cuma sekali di dunia ini. Masa kita mau nanti mati membawa kemurtatan tanpa disadari kan? Naudzubillah min dzalik. Begitu Pak Kiai. Semestinya umat itu kan mengikuti salafun saleh yang dijamin kebenarannya, karena jaminan itu yakhruju min lisani sayyidina Rasulillah. Tetapi sekarang ini Kiai, musibah yang melanda umat Islam, orang melihat kebenaran itu bukan dari salafun saleh, tetapi dari figur-figur, apalagi yang dilihat karena keviralannya misalnya, karena viralnya. Nah, nasihat Kiai agar supaya kita kembali ke salafun saleh, bukan hanya sekedar mengikuti tokoh viral atau tokoh tertentu Kiai, tetapi melenceng jauh dari jalur salafun saleh. Ya, itu problem umat Islam ya. Zaman sekarang itu senang dengan artis-artis itu ya. Jadi kalau ada tokoh yang tidak ngartis itu dianggap tidak ada kan gitu. Itu kan problem ya. Padahal kita tahu bahwa kita besok itu di akhirat kan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab kan begitu ya. Besok di padang mahsyar kita akan digiring bersama orang yang kita idolakan kan gitu. Kalau idolanya salah ya jadi salah kan gitu. Dalam dunia keartisan misalnya, kadang-kadang seorang artis, bahkan artis pornografi, kalau besok dia bicara agama langsung banyak pengikutnya. Ya Allah. Kan situ. Setelah bicara agama kembali lagi ke dunia artis kepornoannya misalnya akan diikuti karena apa? Keartisannya. Nah, itu yang jadi problem. Jadi standar itu yang benar mestinya kalau kita akan mengamalkan sesuatu itu kita masukkan pada laboratorium. Tapi laboratorium di sini adalah laboratorium syariat. Jadi jangan laboratorium orang per orang, tapi syariatnya benar-benar. Kalau itu gagasan kita atau panduan kita akan selamat. Tapi yang problem kan begini, fulan bin fulan karena tokoh dunia dia mengatakan sesuatu maka itu dijadikan laboratorium, oh cocok berarti saya ikut itu. Nah, ini yang jadi problem. Kalau tokoh tersebut sesuai dengan rel-rel syariat tidak apa-apa, tapi kalau melenceng dari syariat ini jadi problem yang biasanya terjadi. Fulan bin fulan ini kali berdunia loh kalau artis. Nah ini terjadi terjadi. Jadi orang nggak hati-hati karena ada tokoh yang memperbolehkan seperti ucapan selamat Natal dan lain sebagainya gitu ya. Padahal zaman dulu namanya ulama salaf nggak ada, sama sekali nggak ada riwayat. Mau dalam
ayat-ayat Al-Quran tambah lagi, tidak ada ya, dalam hadis nggak ada. Pendapat ulama salaf aja loh, satu aja yang memperbolehkan itu nggak ada, yang memperbolehkan orang-orang sekarang. Nah, ini dengan berbagai macam karakter dan pergaulan mereka yang kadang-kadang juga liberal gitu ya, pergaulannya ini liberal. Jadi repot. Nah, kalau saya mengajak kepada seluruh umat Islam, ayo kembali kepada syariat, apa yang sudah tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan segala macam tafsir ulama-ulama salaf ya, atau yang muktabar, yang yang valid gitu ya, dan juga dalam hadis-hadis serta syarahnya. Dan juga yang sudah banyak ini kitab-kitab di kalangan kita umat Islam atau ulama-ulama kan banyak syarah, mau syarah Bukhari, syarah Muslim kan gitu banyak ya, itu dipelajari, dicocokkan. Kemudian pendapat paling tidak 4 mazhab ini kita pegang, mana yang boleh, mana yang tidak, begitu. Kalau tidak boleh ya sudah kita tinggalkan, begitu. Jangan lebih lah menurut saya gitu ya, sama sekarang lebih sekali orang-orang kan gitu, sulit. Akhirnya mengorbankan. Pertama, orang itu diperbolehkan mengucapkan selamat Natal, tapi hasil akhirnya mereka Natalan bersama. Naudzubillah min dzalik. Dan ini terjadi, apalagi syabab, pemuda-pemuda. Kalau sudah ada tokoh memperbolehkan, akhirnya mereka ini bawa terbang, bawa apa saja, datang ke gereja dan mengikuti misa di gereja itu Natalan itu. Dan ini nyata gitu. Inilah akibat diperbolehkan sesuatu yang memang hukumnya haram, diperbolehkan, dibuka celah sedikit, pada akhirnya ya sudah menjadi pintu untuk menjadi daya umat yang rusak gitu ya, atau kaum yang betul-betul menerjang syariat agama Allah. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita dijaga dari segala celah kekufuran, apalagi kemusyrikan, naudzubillah. Allahumma ja'alna min ahlil haq, Allahumma ja'alna min ahlil haq, amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya Kiai. Mudah-mudahan Tuan Guru kita Kiai Haji Lutfi Basari senantiasa di dalam amanillah wa riayatillah, beliau barokah umur dan barokah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.